Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, kita masih dalam suasana COVID-19, maka dari itu pembelajaran daring masih kita lanjutkan. Anak-anak, marilah pembelajaran ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita menginjak pada pertemuan ketiga mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1. Tetap Pak Jun sebagai pembawa mata pelajarannya. Anak-anak sekalian, materi pelajaran untuk pertemuan ketiga ini masih tetap, yaitu kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, letak dan luas, iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora, fauna melalui peta rupa bumi. Anak-anak, untuk pertemuan kita ketiga ini kita khusus membicarakan masalah kondisi geologis benua Asia. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang sangat saya harapkan ada 7. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan sekurang-kurangnya 3 gunung atau pegunungan di benua Asia. Kemudian yang kedua, menjelaskan dampak negatif dan dampak positif adanya gunung atau pegunungan. Yang ketiga adalah menyebutkan sekurang-kurangnya 3 sungai yang ada di benua Asia. Yang keempat, dapat menjelaskan dampak positif dan negatif adanya sungai. Yang kelima adalah dapat mengidentifikasi flora di benua Asia. Dan yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi flora fauna yang ada di benua Asia. Yang ketujuh adalah dapat menjelaskan perlunya melestarikan flora dan fauna. Anak-anak sekalian, ini adalah benua Asia. Kita akan melihat keadaan geologis dari benua Asia. Keadaan geologis itu adalah kita akan melihat bagaimana keadaan pegunungan, kemudian sungai-sungai yang ada di benua Asia. Anak-anak, kita tahu benua Asia itu adalah benua yang paling luas dan dikenal dengan sebutan Ring of Fire. Terkenal dengan benua dengan cincin apinya. Anak-anak, mengapa disebut Ring of Fire benua Asia itu? Benua Asia disebut Ring of Fire karena memang di benua Asia itu sering terjadi gempa bumi atau sering terjadi gunung meletus. Anak-anak, salah satu penyebabnya mengapa benua Asia itu sering terjadi gempa bumi adalah karena memang banyaknya gunung yang ada di benua Asia. Kemudian yang kedua, karena benua Asia itu merupakan tempat pertemuan dari rangkaian pegunungan yang dikenal dengan nama rangkaian pegunungan Circum-Pasifik dan bertemu dengan rangkaian pegunungan Mediterania. Anak-anak, pertemuan dari kedua pegunungan ini berada di Indonesia, yaitu ada di Pulau Banggai di Kepulauan Maluku ini. Anak-anak, jadi itu 2 hal yang menyebabkan benua Asia sering terjadi gempa bumi. Anak-anak, gunung apa saja yang ada di benua Asia itu? Anak-anak bisa membaca sendiri di sini. Ada Gunung Arafat, Gunung Sabalan, Everest, Fuji, kemudian Gunung Kerinci, anak-anak yang ada di Indonesia. Gunung Everest itu merupakan gunung yang tertinggi di dunia. Terkenal puncaknya namanya Mount Everest. Sebenarnya Mount Everest itu berada di puncak pegunungan Himalaya, anak-anak, yang ada di India. Banyaknya gunung atau pegunungan itu ada manfaat dan ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya tadi seperti saya katakan adalah sering terjadi gempa bumi. Kita tahu gempa bumi itu menyebabkan banyak hal, menyebabkan kerusakan yang ada di muka bumi. Antara lain ada banyak bangunan-bangunan yang runtuh, banyak jembatan-jembatan yang rusak,
banyak jalan-jalan raya yang rusak dan sebagainya. Itu dampak negatif dari pegunungan. Namun dampak positifnya juga lebih banyak anak-anak. Adanya pegunungan atau gunung itu dampak positifnya adalah abu vulkanik yang ditumpahkan oleh gunung meletus itu dapat menyuburkan tanah. Sehingga salah satu dampak positif dari banyaknya gunung adalah dapat menyuburkan tanah. Sehingga benua Asia itu terkenal sebagai daerah penghasil pertanian yang sangat melimpah. Kemudian yang kedua, adanya pegunungan juga menyebabkan dampak positifnya adalah pegunungan atau gunung itu dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Contohnya Gunung Bromo, Gunung Fuji yang ada di Jepang itu adalah dijadikan sebagai destinasi wisata dunia. Kemudian gunung juga, daerah pegunungan juga dapat dijadikan sebagai areal perkebunan. Kebun banyak terdapat di sekitar lereng-lereng pegunungan. Kemudian pegunungan juga dapat dijadikan sebagai areal olahraga. Misalnya memanjat gunung, memanjat tebing, itu berarti di daerah pegunungan. Kemudian juga dijadikan sebagai tempat rekreasi wisata. Kemudian gunung juga dapat dijadikan sebagai areal perkebunan, kemudian sebagai sumber bahan mineral. Jadi besi, emas itu banyak diperoleh dari sekitar pegunungan anak-anak. Batu-batuan seperti akik itu banyak ditemukan di lereng-lereng pegunungan. Itu dampak positif daripada adanya pegunungan. Berikutnya anak-anak, sungai yang ada di benua Asia itu ada sebenarnya banyak, cuman yang terkenal di sini ada 5: Mekong, Gangga, Sungai Kuning atau Huanghu, Irrawaddy, Kapuas. Kemudian di situ ada Sungai Gangga, anak-anak. Kita tahu dalam cerita Mahabharata itu bahwasanya di Sungai Gangga itu terdapat penghuni yang sangat cantik dan muda terus, tidak pernah tua, namanya Putri Gangga. Maka dari itu Sungai Gangga di India itu dikenal sebagai sungai yang bisa menyebabkan orang awet muda. Maka dari itu anak-anak kalau ingin awet, mandi di Sungai Gangga di India, anak-anak. Dampak positif dan negatif daripada sungai. Dampak negatifnya itu yang jelas, dampak negatif dari sungai itu penyebab utamanya adalah sebenarnya kita manusia. Banjir itu adalah dampak negatif dari adanya sungai. Penyebab banjir itu adalah karena manusia banyak yang membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan aliran sungai itu terhambat. Kemudian sering menggundulkan hutan. Hutan gundul itu disebabkan oleh ulah manusia. Membuang kotoran di sungai itu juga dapat menghambat aliran sungai, anak-anak, atau yang dikenal dengan menghambat aliran das. Das itu kepanjangan dari daerah aliran sungai. Dampak negatifnya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada dampak negatifnya, anak-anak. Apa saja dampak positifnya? Kalau kita pergi ke daerah Condong, di situ ada sungai yang dimanfaatkan sebagai areal rafting. Rafting itu kita naik perahu karet dari hulu ke hilir, terutama di aliran sungai yang deras, anak-anak. Kemudian yang kedua, sungai itu dapat juga dijadikan sebagai tempat rekreasi. Yang ketiga, sungai juga dapat dijadikan sebagai sarana pengairan sawah penduduk, sawah pertanian. Sungai juga dijadikan sebagai sumber air. Itu adalah manfaat daripada sungai, anak-anak. Di situ ada Sungai Kuning. Sungai Kuning itu disebut Sungai Huanghu. Mengapa disebut Sungai Kuning? Karena sungai ini dahulu, pada zaman dahulu, banyak yang mandi itu adalah orang-orang yang berkulit kuning, anak-anak, dari Cina. Kemudian kita lanjutkan dengan flora, anak-anak. Flora di benua Asia itu banyak dan cukup terkenal. Indonesia juga menyumbangkan satu flora yang terkenal di dunia, namanya Rafflesia, atau lengkapnya bunga Rafflesia arnoldi.
yang ada di Indonesia. Kemudian Jepang juga ada bunga sakura. Kemudian ada kayu jati yang ada di Indonesia, Malaysia, Thailand juga ada. Kayu cendana India. Kayu cendana itu adalah kayu yang kayunya itu harum, sehingga biasanya digunakan untuk apa? Kipas itu, kipas manual, kipas kipas yang bisa menghembuskan apa namanya harum yang sangat enak. Itu kayu cendana berasal dari India. Kemudian karet yang berasal dari Asia Tenggara, Thailand, Malaysia, Indonesia itu banyak menghasilkan karet. Flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Kita lanjut ke fauna. Fauna itu apa anak-anak? Kalau flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan, fauna itu adalah dunia hewan. Hewan di benua Asia juga cukup banyak dan cukup terkenal. Indonesia juga menyumbangkan jenis hewan yang menjadi destinasi wisata dunia adalah komodo yang ada di Nusa Tenggara. Komodo itu hanya ada di Indonesia, nah, negara lain tidak ada. Kemudian badak bercula satu itu dari Indonesia, burung merak Indonesia dan India, gajah Thailand, Indonesia, orangutan ini hanya ada di Indonesia, merupakan fauna khas Indonesia atau fauna endemik yang ada di Indonesia. Itu fauna yang ada di benua Asia. Sebenarnya cukup banyak anak-anak, kalau kita sebut semua tidak cukup satu slide. Kemudian di sini ada lembar kerja anak-anak, lembar kerja 4, kemudian lembar kerja 5, kemudian 6. Tolong lembar kerja 4, 5, 6 itu juga dikerjakan seperti biasanya anak-anak. Kalau anak-anak menyimak video ini, saya yakin semuanya bisa mengerjakan walaupun tidak membuka buku. Kemudian ada latihan soal. Latihan soal 03, nomor 1 sampai 8 anak-anak. Nah, anak-anak untuk LK 456 seperti biasa silakan dikerjakan di kertas apa saja anak-anak. Bisa kertas buku atau bisa kertas folio. Anak-anak mau beli kertas folio silakan. Tapi sebaiknya pakai kertas buku aja, enggak apa-apa. Kemudian ke latihan 3. Latihan 3 itu bisa ditulis di lembaran kertas atau anak-anak bisa ngeprint. Anak-anak yang punya laptop, mungkin ada yang mau berbagi dengan temannya, silakan. Latihan soal 3 itu di-print, dibagikan kepada teman-temannya. Yang dibagikan adalah soal yang belum ada jawabannya, biar mereka yang mengerjakan sendiri. Atau latihan 3 itu hanya ditulis jawabannya saja anak-anak. Misalnya nomor 1A, nomor 2C, nomor 3E dan D misalnya dan sebagainya. Namun walaupun anak-anak hanya menulis jawabannya saja, silakan anak-anak soal-soal latihan 03 dan soal yang lain 02, 01 itu dihafalkan anak-anak soal dan jawabannya. Karena di dalam ulangan nanti saya tidak akan mengambil soal dari mana-mana, saya hanya mengambil soal yang sudah saya tampilkan pada video-video pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, setiap pekerjaan diberi nama lengkap, bukan nama samaran, bukan nama panggilan, tapi nama asli, nama lengkap. Nomor urut, kemudian kelas dan tanggal anak-anak mengerjakan. Kemudian yang keempat, lembar kerja dan latihan soal ini dikumpulkan pada saat waktu pengumpulan pelajaran IPS nanti. Saya kira demikian anak-anak pelajaran hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.